Mio J. Ini adalah motor yang generasi Mio yang sudah menerapkan teknologi injeksi. Secara tenaga motornya ya cukupan lah untuk dipakai harian. Nah, namun kadang-kala kalau lagi kita ditanjakan kita kewalahan karena tenaganya memang kurang. Bagaimana caranya biar tenaganya enak dan lebih nyaman untuk dipakai harian? Halo Hapzoners, jumpa kembali dengan Anto dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance, di sini tempatnya. Kebetulan Mio yang ada di hadapan saya ini umurnya sudah 1 dekade. Tepatnya tahun berapa? 2012. Ini adalah Bro Rangga. Saya dapat info dari pusat bahwa Bro Rangga ini kemarin pesen via online barang dari ujung sampai ke ujung, dari handling, paket bore up sampai ke CVT-an. Emang hobi sehari-hari emang ngoprek motor atau apa nih? Hobinya saya balap motor. Balap motor, road race? Road race. Oh, road race. Ini mau dipakai buat balap? Enggak, ini buat harian. Buat harian? Iya, buat harian. Harian aja, udah dari ujung sampai ke ujung, dipesan sama Bro Rangga. Yuk, langsung kita bedah motornya, mulai dari handling sampai ke powernya. Ini adalah part handling yang dipasang pada Mio J, mulai dari pengereman. Disc rotor kami ganti dengan TDR Racing disc rotor blade shape berukuran 190 mm. Ukuran sama dengan OEM sehingga tidak memerlukan bracket tambahan. Selagi di roda depan, kami juga ganti bearing roda depan menggunakan bearing roda dari TDR. Berikutnya kami ganti master brake pump Mio J ini dengan master brake pump dari RPD. Untuk Mio J ini menggunakan master rem radial dengan ukuran piston 17 mm. Dan untuk tuas rem belakangnya tidak menggunakan sistem pengereman hidrolis namun menggunakan kabel. Karena rem belakang Mio J ini menggunakan pengereman dengan drum. Selain itu, disc pad depan kami ganti juga dengan DDR disc pad yang dapat juga digunakan untuk Jupiter MX 135. Untuk mengalirkan minyak rem dengan baik, kami pasang brake hose TDR berukuran 35 inch. Pastikan saat melakukan bleeding minyak rem, tidak menjepit selang rem ini, karena dapat merusak selang teflon pada brake hose ini. Gunakan pompa vakum untuk membuang angin yang terperangkap pada saluran pengereman. Gunakan juga minyak rem yang berkualitas baik. Pada Mio J ini, kami menggunakan brake fluid .4 dari Vroom. Sekarang, kita bergeser ke bagian belakang motor, yaitu mengganti shock breaker belakang. Saat pemasangan, pastikan mur pada bagian atas kencang. Lalu, pasang baut bagian bawah dengan ring pair yang disediakan oleh YSS. Kencangkan baut pada anting bawah secukupnya. Kemudian setelah terpasang, pastikan shock breaker dapat bergerak. Shock breaker yang dipasang pada Mio J ini adalah shock breaker tipe YSS G6. Untuk cara penyetelan preload pada shock YSS, kalian bisa lihat link videonya pada kolom deskripsi. Oke Hapzoners, udah beres nih masang barang-barang handling di Mio J ini. Bro Rangga, apa aja yang tadi dipasang bro? Kita pasang master rem dari RPD. Master rem kanan kiri RPD, terus selang rem pakai TDR, dan piringan cakram juga kita ganti pakai TDR. Selain itu disc padnya juga ya? Iya. Kampas rem juga kita ganti pakai disc pad, betul. Selain dari itu apa lagi? Kita juga ganti biar nyaman nih. Aku pakai shock breaker YSS guys. Nah, kita bicara karena Bro Rangga ini sering road race, jadi dia tahu dong rasanya handling yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, setelah diganti ini rasanya gimana bro? Untuk pengereman kiri lebih empuk, lebih enak dibanding yang standarnya. Oh ini kan masih pakai kabel ya, drum ya? Masih pakai kabel ini, lebih enak, empuk, terus nggak ada keras-kerasnya gitu, empuk lah pokoknya ininya. Nah, kalau yang depan? Serang kanannya juga sama, empuk juga, dan lebih pakem dibanding yang standarnya. Oh lebih pakem? Lebih pakem. Oh oke. Lalu ini ya masalah shock breaker ya? Iya, shock breaker. Nah shock breaker gimana nih? Enak kalau buat harian, buat nikung-nikung di apa ya, di jalan dikit-dikit lah ya, nggak berarti kalau touring touring oke banget, nyaman banget, betul. nyaman banget. Tapi kalau buat balap sebenarnya bisa disetting sih sebenarnya. Cuman butuh penyesuaian lagi lah. Nah ya betul. Nah overall Bro Rangga yang biasa megang motor apa yang pakai balap? Beat ya. Beat. Sama-sama kecil kayak Mio J, barangnya menurut dia udah oke banget. Jadi Hapzoners jangan ragu untuk
upgrade handlingnya di Mio J Hypezoners. Sekarang kita lari ke bagian power, yaitu kita akan bore up dan CVT system pun akan ikut di upgrade. Sekarang kita main ke power system, yaitu mesin dan CVT. Pada bagian mesin, kami menggunakan paket bore up Mio J. Pada paket ini, Hypezoner akan mendapatkan piston berukuran 58,5 mm beserta dengan silinder bloknya. Selain dari itu, pada paket ini juga ada injektor RPD 140 CCM 10 lubang. Pemasangan kit bore up ini plug and play, tidak diperlukan perubahan pada piston maupun bloknya. Cukup memasang dengan prosedur standar saat melakukan servis besar. Untuk mendukung kompresi yang sudah naik pada Mio J ini, busi TDR Super Iridium 071RZ sangat cocok karena busi 071RZ ini adalah busi dingin dibandingkan dengan busi OEM. Busi dingin ini digunakan pada mesin yang kompresinya tinggi sehingga pengapiannya akan lebih maksimal. Pada sisi pemasok bahan bakar, injektor RPD dengan debit 140 CCM dengan 10 lubang ini turut dipasang. Debit 140 CCM ini kami rekomendasikan saat motor Mio J Hypezoner sudah naik, seperti halnya Mio J yang sedang kami upgrade ini. Sekarang giliran CVT system. Untuk per CVT tersedia beberapa varian, ada 10%, 15%, dan 20%. Untuk harian, kami sarankan untuk menggunakan yang 10%. Selain dari itu, bila mana motor Hypezoner masih standar mesinnya, jangan menggunakan CVT yang lebih keras dari 10%. Pada Mio J ini, secondary sliding shaft dari TDR juga ikut diganti. Kampas kopling dan mangkoknya juga turut diganti dengan TDR. Berikutnya kita geser ke puli depan. Primary puli TDR ini memiliki sudut 14 derajat. Selain dari itu, jalur belakangnya juga sudah berbeda dari yang OEM. Perubahan jalur ini akan berdampak pada akselerasi Mio J Hypezoner. Roller yang digunakan pada Mio J ini juga memiliki berat 10 gram. Namun, TDR juga menyediakan roller yang lebih ringan atau berat untuk menyesuaikan keperluan Hypezoner. Yang terakhir adalah saringan udara. Saringan udara ini menggunakan busa. Saringan udara ini dapat memasok udara lebih banyak untuk mesin Hypezoner. Ingat, filter udara busa ini harus dilumasi oli. Untuk video tata cara perawatan saringan udara, linknya ada pada kolom deskripsi. Wow, santai. Hypezoners nih, jangan diikutin nih. Kalau Hypezoners nggak terbiasa atau tidak terlatih untuk wheelie seperti itu, jangan dilakuin. Apalagi kalau di jalan raya. Kebetulan ini kan Bro Rangga ini memang pembalap, jadi dia terlatih. Nah, ini udah beres upgrade di bore up tadi ya? Iya, di bore up. Gimana nih? Kesannya gimana nih? Rasanya jauh lebih ada powernya dibanding blok standar. Jauh. Pokoknya ini powernya lebih kuat dibanding yang standarnya. Jauh banget. Jadi ini cocok banget kalau kalian orang kayak di Ciwidey itu nanjak-nanjak. Ya. Nah, ini cocok. Cocok tenaga kayak gini. Soalnya bawaan Mio J itu lemot banget bawaan. Jadi kalau untuk bikin standing juga repot? Sulit. Oh, jadi ini udah cocok banget? Ini udah cocok banget lah ini, Bob. 8,5 itu. Nah, selain dari itu kan CVT tadi juga diikut dirubah ya? Ya, jadi, gimana tuh? Jadi ini motor tuh bener-bener standar, kayak throttle body, knalpot yang ECU juga standar. Ya, betul. Aku tuh cuman ganti boring. Nah, itu udah ngebantu banget. Nah, terus biar ngemaksimalin bagian CVT-nya, aku juga ganti full dari TDR ini. Iya. Jadi berarti ini puli depan, puli belakang yang satu set ya? Ya, sama kanvas kopling sama clutch covernya ya? Ya, semuanya. Roller pakai yang 9 gram. Oh, 9 gram ini ya? Oke, 9 gram. Nah, yang Hypezoners kalau nyari roller tuh banyak ukurannya untuk Mio J, jadi bisa disesuaikan dengan keperluan Hypezoners. Nah, overall ini gimana nih si CVT? CVT-nya enak kalau buat harian cukup, dan kalau kita pengen lebih kuat dari bawah-bawahnya itu, kita bisa ganti bagian rollernya, lebih entengin aja asal 9 gram jadi 7 gram atau enggak 8 gram. Terus karena yang belakang ini pernya itu, per CVT-nya pakai 1000 RPM 10%. 10%. Iya. Yang standarnya itu. Kalau kalian pengen lebih kuat, bisa naik ke 15%. Nah, ini ada sebuah catatan. Kalau pilihan tuh kita di sini tuh ada pilihan 10, 15, dan 20%. Hypezoners kalau Mio J-nya masih standaran, jangan melebihi 10%, yaitu yang warna hitam. Kenapa? Kalau pakai 15 atau yang 20%, walhasil motor ngegerung, ngegas, tapi speed nggak naik. Kalau misalnya udah borapan, itu mau 15% atau 20%, itu oke lah. Ya, itu catatan penting. Jangan, biar kayak anak-anak yang suka balap pakai yang keras, pakai yang 10% kalau motornya masih standaran. Jadi overall,
Enak banget lah ini. Rekomen ya buat harian, oke. Rekomen banget. Nah, jadinya seperti ini. Dan kalau misalnya Hypezoners juga mau upgrade Mio J-nya, Hypezoners bisa langsung mampir ke www.onetipstore.com. Selain dari itu juga kalau mau beli langsung, bisa langsung lihat di marketplace yang ada di kolom deskripsi. Oke, Bro Rangga, thank you banget. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita berikutnya. Bye-bye.